Kakak kerja lembur, terus pas lagi lemburan sendirian Kakak ngalamin hal-hal aneh gitu di kerjaan? Ya pernah sih kayak pintu ketutup sendiri Mhm. atau ada yang ketok-ketok Mhm. tiba-tiba, terus kayak ada suara orang manggil tapi nggak ada orangnya gitu. Dan di papan tulis itu ada kepala. Anak yang lagi tiduran itu ada sosok. Kak Super, kenapa ya tiap kita cerita sosok Iya, Kak, aku merinding jujur, merinding. Aku Bener merinding. fix merinding. Halo semuanya, balik lagi sama kita di Facts Simple. Nah, hari ini aku edisinya itu horor-hororan. Sebenarnya udah kerasa gak sih Kak vibes-nya nih Iya, agak-agak? nih udah agak-agak ngerasa merinding, Merinding, ya. merinding. Agak merinding nih. Jujur merinding Jujur, disco merinding. guys, karena kita syutingnya agak-agak di suasana yang gimana Iya, gitu. betul. Nah Kak, masuk aja langsung ya. Baik. Pernah gak sih nih, kita kan lagi kerja nih ya, Kakak kerja lembur, terus pas lagi lemburan sendirian Kakak ngalamin hal-hal aneh gitu di kerjaan? Ya pernah sih kayak pintu ketutup sendiri atau ada yang ketok-ketok tiba-tiba, terus kayak ada suara orang manggil tapi nggak ada orangnya gitu. Sumpah. Iya. Berarti Kakak lagi kerja terus Kakak ngerasa ada yang ngawasin gitu di belakang. Sama satu lagi, Oke, apa? ada langkah kaki. Langkah kaki? Iya. Jadi kayak Serius, Kak? naik turun tangga. Oke, itu posisinya Kakak lagi ngapain? Lagi lembur. Lagi lembur. Lagi lembur kerjaan. Oke, Dan itu sendiri. Sendirian? Sendiri, nggak ada orang sama sekali. Oke. Si langkah kakinya itu Kakak ngedengarnya deket kah atau jauh gitu? Katanya sih ya kalau jauh itu dekat. Benar. Jadi langkah kakinya itu agak jauh. Agak. Berarti deket dong Kak? Dekat. Oke. Ya, karena kalau dekat berarti kan jauh. Jauh, Iya, iya. betul. Kebalikan. Kalau misalnya jauh berarti Kalau dia jauh dekat. berarti Kalau dekat berarti jauh. Gitu kan? Betul. Oke. Cut. Kenapa? Kenapa Kak? Suaranya nggak ada. Ini kurang kecil sih, coba. Dulu cabut aja dulu. Yang channel. Coba lagi ngomong. Halo. Halo, tes. Sebelum kita izin dulu kalau mengganggu. Kita masing-masing, kita mau Iya, kerja betul. ya. Ya Allah. Oke. Oke, bismillah. Oke nih Kak Rizky. Nah, ngomong-ngomong eksistensi ya. Nah, biasanya tuh justru orang-orang yang pernah ngalamin kayak Kak Rizky tadi tuh, yang kerjanya tuh mereka tuh emang lagi lembur gitu. Maksudnya kalau kerja biasa tuh mereka biasa aja, tapi justru pas lembur mereka mengalami kejadian yang ya itu Iya, gitu. betul. Itu kenapa ya Kak kayak gitu? Karena kan posisi kita sendiri Iya. dan istilahnya mereka juga maksudnya kayak suka ngegangguin gitu. Kadang kayak mau mencari perhatian aja kayak gitu. Iya, Dan benar emang sih. rata-rata di jam malam sih. Iya, kejadiannya. benar. Mungkin kayak jam 10 ke atas kita udah mulai ngerasa hawanya beda. Iya, beda. Bahkan kayak abis maghrib juga hawanya Iya. udah lumayan agak beda ya. Mungkin karena mereka tuh ngerasa kayak udah gantian. Kalian kan udah nih Betul, siang, kenapa betul. malam juga tetap Iya. masih ada nih di sini? Mungkin benar. gitu kali ya. Itu kan kayak istilahnya ini kan jamnya harus udah keluar. Gitu. Makanya mereka ya kita nggak ada yang tahu ya maksud Betul. mereka tuh entah baik atau emang mau ganggu aja atau emang mereka beraktivitas kayak biasa aja. Iya. Kan kita nggak tahu Kita ya. nggak ada yang tahu. Nah, aku punya cerita dari sosial media gitu ya. Ada dia tuh seorang karyawan. Nah, dia tuh lembur sendiri di kantor kayak Kak Rizky tadi, sekitar jam 11 malaman gitu. Nah, tiba-tiba printernya dia tuh nyala sendiri, Kak. Oh iya. Nyala sendiri printernya. Padahal kan printer kan kalau dinyalain harus gitu ya, dipencet. Ditekan dulu. Gak pencet mungkin dulu. dari laptop terhubung apa gimana, gak Iya, mungkin nggak mungkin. gitu kan. Nah, terus ada suara keyboardnya kayak diketik kita kayak Ya, tik gitu ya. Itu kan nggak mungkin kalau dari orang, pasti orang harus gini gitu kan. Nggak mungkin. Pasti ada yang ngetik gitu. Nah, padahal semua ruangannya tuh udah kosong, udah pulang semua. Emang bener-bener dia sendirian aja. Nah, dia cek lah ruang kerjanya gitu kan. Ada siapa atau emang jangan-jangan dia nggak lembur sendirian nih Iya, gitu betul. kan. Ternyata ada perempuan lagi duduk ngetik gitu di ruangan itu gitu kan. Nah, dia kira tuh rekan kerjanya dia lembur juga, tapi ternyata pas
dia tanya besokannya, ternyata hari itu tuh dia kayak oh ya udah teman kerjanya kali gitu, dia nggak mau Hmm, ganggu. Oke. Akhirnya besoknya dia tanyalah ke OB, ke security gitu kan, Pak kemarin ada yang lembur juga ya selain saya gitu, dia bilang. Ternyata dikasih tau lah ciri-cirinya nih perempuan, rambutnya segini gini gitu. Kata security-nya ternyata orang di ruangan itu atau di divisi itu yang perempuan tuh udah nggak ada Kak. Wow, scary. Gitu. Nah pokoknya si security-nya itu bilang, Pak Mbak itu tuh udah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah dulu meninggalnya tuh pas lembur Kak, sumpah Kak aku merinding Kak demi apapun. Sesuai dengan ini ya, lembur ya. Iya. Jadi kayak oh parah, berarti dia beneran mengerjakan apa yang dia kerjakan pada saat dia hidup. Masih hidup. Iya. Berulang. Iya, parah banget Kak. Aku takut. Serem banget sih itu. Iya, beneran. Betul. Itu bikin merinding ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Kakak nih, cerita kayak gitu tuh bikin serem atau Kakak ada yang lebih serem lagi dari itu? Jadi kalau yang ini sih sebenarnya kayak dia nggak sengaja lembur. Sebenarnya harusnya sudah pulang. Cuman kayak dia memaksakan diri untuk lembur. Oke. Dan itu dia sendiri, benar-benar nggak ada yang teman kantornya udah nggak ada. Udah pada pulang semua. Dia kerjain sendiri karena dia orangnya emang supel banget sama pekerjaan. Dia kerjain itu sekitar jam 9 malam. Oke, malam banget itu. Ya, jam 9 malam itu dia masih ngerjain pekerjaannya dia di laptopnya dia, masih fokus. Tiba-tiba setengah 10 ada langkah kaki. Terus kayak dia ngetok-ngetok gitu pintu. Tapi dipikir dia mungkin temannya dia yang belum pulang atau OB atau security. Ternyata nggak ada. Dia cek keluar nggak ada orang. Nggak ada orang juga. Nggak ada orang. Dia lanjut lagi tuh, dia ngetik. Tiba-tiba kayak ada yang manggil namanya. Di ruangan itu kan dia cuma sendiri. Iya, dia cuma sendiri. Ada yang manggil namanya dia. Itu seru sih kalau sampai tahu nama. Dan dia lagi suaranya kayak temen sekantornya dia. Mirip suaranya, tapi nggak ada sosoknya. Nah, setelah itu dia lanjut lagi, dia hiraukan lah. Dan tiba-tiba aja ada yang manggil dia lagi, tapi dengan suara agak nafasnya yang agak berat. Agak berat. Ini agak merinding nih. Iya, merinding, jujur merinding ya. Dan nafasnya agak tersengal-sengal dan agak berat. Dan dia kayak noleh sedikit ke belakang, nggak ada. Akhirnya dia coba baca-baca Yasin dan segala macem, hilang tuh. Tiba-tiba nggak berapa lama itu dari pojok papan tulis muncul sekelibatan bayangan warna putih. Karena dia pakai kacamata, kacamata itu kan dia kan nggak terlalu banget jelas. Terus dia coba bersihin kacamatanya, dan di papan tulis itu ada kepala dengan rambut yang panjang, muka datar, tanpa ekspresi, lagi natap dia. Kepala aja nongol gitu. Tapi dia kayak goyang-goyang. Kak serius? Iya, sambil manggil-manggil namanya? Enggak, dia cuma goyang-goyang. Tapi dengan kayak natap gini. Matinya serem banget sih Kak, jujur serem banget. Dan dia kayak terpaku. Kita kalau ngeliat setan itu kan, kita yang di film-film itu bisa lari. Aslinya nggak bisa terpaku dia. Kayak Dan itu kejadiannya berlangsung selama 2 menit. Lama. Itu buat 2 menit lama kayak gitu 2 Kak. 2 menit lama. Itu dia udah nggak bisa mau ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa baca-baca, mulutnya udah nggak bisa untuk berkata-kata. Dan sama 2 menit itu dia harus melihat penampakan yang natap dia dengan kayak walaupun mukanya rata ya, tapi tegak lurus ngeliat ke dia. Dan itu dia besoknya langsung resign dari kantor itu. Aku juga jadi dia langsung resign Kak. Siapa yang gak resign kayak begitu Kak? Dia langsung resign kan? Dia langsung bilang katanya gak bilang alasannya apa. Pokoknya dia resign. Dah. Besoknya dia demam tinggi. Dia demam tinggi banget. Langsung sakit ya. Nah ngomong-ngomong demam nih Kak, itu ceritanya relate sama cerita aku. Tapi bukan di tempat kerja. Karena yang tadi kita udah bilang ya, semua tempat itu pasti ada dan kita hidup di
dua alam yang berbeda ya, gitu. Ada yang kita bisa, ada yang nggak kasat mata. Iya betul. Nah aku dulu di salah satu sekolah aku nggak usah sebut di mana, tapi di SMP aku ini UKS Kak. Oke, nah UKS biasanya tuh agak remang-remang kan, biasanya karena kan orang sakit dia butuh untuk lampu yang enak buat tidur gitu kan, jadi emang agak remang UKS-nya ini. Nah kebetulan aku tuh dulu jadi penjaga di UKS itu gitu. Baik. Nah adalah yang sakit, jadi aku tunggu sambil aku catat gitu dia sakit apa, aku bikinin es teh manis. Orang sakit dikasih es teh manis anget gitu ya, dikasih teh manis anget. Nah aku tuh ngerasa dia tuh lagi tidur kan, tidur. Nah tapi tuh kan ada tirainya gitu. Di balik tirai itu aku ngeliat dia duduk. Oh tapi, jadi kelihatan bayangannya. Iya bayangannya. Nah aku kayak, Kak kenapa ya, butuh apa? Aku bilang gitu kan. Tapi dia gak ngomong. Aku samperin kan, dia lagi tidur Kak. Dia lagi tidur. Kelihatannya lagi berdiri. Iya, duduk bener-bener duduk. Pas disamperin dia begini. Iya, pas disamperin dia tidur, bener-bener tidur, matanya ketutup. Siap. Nah, aku kayak, hah? Aku gak salah lihat itu beneran gitu kan. Terus aku bangunin, Kak minum dulu ini tehnya segala macem. Dia bangun. Dia itu orang Kak, aku pegang wujudnya, maksudnya kayak itu orang beneran gitu. Beneran orang. Yeah, Terus dia minum segala macem. Terus aku ke posisi semula yang tadi aku lihat dia duduk itu. Nah, aku duduk lagi, aku sambil nulis-nulis. Terus kayak ada yang manggil, Kak, gitu kan. Kak. Terus aku kayak nggak terlalu hirauin karena jangan-jangan kayak tadi lagi. Aku udah takut tuh, aku udah takut kayak aku tunggu temen aku aja deh, gitu kan. Terus manggil lagi Kak. Terus semakin lama tuh dia kayak Kak kayak gitu. Di kuping aku, berdengung di kuping aku. Terus aku langsung kayak tutup kuping gini. Pas aku nengok ke orangnya, di belakang si anak yang lagi tiduran itu ada sosok. Kak Supa kenapa ya tiap kita cerita sosok aku merinding. Aku merinding. Sosok itu dia tinggi gede, rambut panjang, nutupin seluruh kakinya. Terus dia giniin si kakaknya itu, kayak ngerangkul gitu. Iya, kukunya tuh panjang banget. Terus aku kayak, wah aku di situ udah langsung nangis. Aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa teriak. Dan emang bener ternyata emang kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Pas ngeliat mereka, energinya tuh kayak udah keserap gitu sama mereka. Iya, dan bener-bener diem, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Terus aku cuman nangisnya pun gak bersuara gitu kan. Nah ternyata datanglah temen aku ini. Dia udah ngeliat aku yang udah kayak nangis gitu. Ditanya kenapa gitu. Aku belum mau cerita karena aku gak mau nengok ke situ. Aku cuma nunjuk. Terus itu kenapa? Itu kan orang lagi sakit, kata temanku gitu. Terus aku ceritain lah pelan-pelan. Pas aku lihat sosok itu udah gak ada, aku ceritain pelan-pelan lah segala macem. Dan ternyata setelah ditelusuri, kan guru agamaku lah ke situ lah ngaji segala macam. Setelah ditelusuri, katanya dia itu marah. Kayak karena keganggu. itu tempatnya. Baik. Karena si UKS itu katanya kotor, jadi dia nggak suka kalau UKS itu kotor. Gitu. Dia bilang gitu. Oke, nah di situ berarti ya udah memang kita tuh harus hati-hati juga karena kita hidup sekali lagi. Kita nggak sendiri di sini. Kita hidup gitu. berdampingan. Iya betul. Nah dia tuh mintalah si tempatnya itu, si UKS itu dibersihin. Gitu. Dia kayak negor. Tapi negornya agak serem ya. Serem banget ya. Iya, dan bener Kak aku sakit satu minggu. Satu minggu aku demam. Relate kan sama cerita yang tadi? Relate banget, beneran. Nah itu aku ngalamin sendiri, demam sampai demam kayak gitu. Tapi kalau yang sampai seserem itu yang tadi kepala gue yang aku pingsan kalau kayak gitu Kak. Ini ada satu cerita ya. Ini real story ya. Jadi dulu waktu masih kuliah di salah satu universitas di daerah Bekasi. Jadi ceritanya malam itu kita berempat lagi mau coba-coba uji nyali. Jadi kan di lantai 6 itu dulu pernah ada cewek yang nyindir ke balkon. Balkonnya itu dulu belum dikasih penghadang gitu, jadi kayak tipis gitu. Dia nggak tahu dia sengaja atau apa. Dia terjun dari lantai 6 ke lantai 1. Dan di situ langsung horor semua. Dan faktanya kampus itu dulunya bekas rumah sakit.
dan ada bioskop, dan itu kejadiannya dia kebakaran. Di lantai 6 dan semua orang yang dalam bioskop itu mati. Oke, kita lanjut ke Tita ya. Kita ke lantai 4. Kita jalan-jalan. Karena kan di situ kemarin tuh ada yang cerita, dia dinampakin kuntilanak. Jadi yang kelas malam. Jadi kita cobalah ke lantai 4 gitu. Terus temen nih satu ada yang indigo. Jadi dia bisa ngerasain kayak kalau ada yang sosok yang gak kelihatan tuh dia bisa ngerasain. Tibalah kita duduk di tengah-tengah aula, di atasnya wifi. Pas lagi duduk gitu, temen cerita, kita cabut aja yuk, kayaknya kepala gue pusing nih, energi gue kayak ada yang nyerap gitu. Katanya, kenapa sih? Terus temen yang satu ini agak kayak ini sosokan berani. Gak percaya gitu ya? Apain sih katanya, udah sini aja, kita lagi wifi kan enak kenceng gitu. Udah katanya, gue udah pusing banget kepala gue, gue pengen balik. Beneran deh, tanya, beneran gue udah gak kuat banget gitu. Nah udah gitu, gak lama karena tahu ya temen kan bisa ngerasain, jadi udah ikutin aja kata dia. Gue bilang gitu, jangan ngelawan, ikutin aja. Akhirnya kita jalan tuh ke bawah, tanya dong ke temen, lu ngeliat apa di lantai 4? Waktu pas kita lagi duduk di belakang kita itu ada orang tinggi, kepalanya botak, tapi bukan kepala manusia. Kepala kambing. Ya, dan dia nggak suka kita di situ ketawa-tawa berisik, ganggu. Dia penunggu di situ udah lama. Dari situ kita udah nggak akan pernah mau uji nyali lagi di lantai 4. Karena emang di situ emang agak horor sih, agak horor karena emang banyak banget kejadian di situ. Tapi ya maksudnya balik lagi karena memang manusianya nih yang mengganggu gitu ya. Jadi kayak kita kadang-kadang terlalu berisik ya, atau suka kayak ngomong tuh kayak sembarangan di tempat-tempat yang kayak dia tuh gak suka gitu. Nah ya benar banget Kak. Jadi kayak mungkin hikmah yang kita ambil dari semua cerita kita tadi, berarti memang di setiap tempat tuh pasti ada. Ya baik atau enggaknya menurut masing-masing aja. Betul. Tapi kalau dari cerita yang kita tangkap tadi ya semua ada sebab dan akibat Kak. Benar. Ada sebab dan akibat. Kalau misalnya kayak lagi lembur ya itu memang berarti udah waktunya buat si makhluk ini tuh gantian sama kita gitu. Iya, jadi kayak eksisnya gantian dong, kan siang kalian udah, malam nih gantian nih gitu kan. Nah kalau misalnya yang tadi nih cerita kakak di kampus itu karena ada temen yang sompral ya kan? Iya, dia agak ngomongnya agak-agak kayak berisik dan terus kayak ngomongin apa pokoknya gitu. Emang agak sedikit ngomongnya ya begitu dah. Iya mengganggu. Nah kalau yang aku tadi karena kurang menjaga kebersihan. Jadi emang ada sebab akibat ada semuanya. Sebab akibat semuanya. Sebenarnya begitu. Cuman mungkin yang jadi horornya, jadi seremnya ya karena wujud mereka udah bukan kayak kita, ya. Iya. Udah bukan manusia lagi, udah berubah nih. Jadi ya dilihatnya serem gitu. Oke, berarti kalau kakak nih misalnya ada lembur-lembur selanjutnya gitu, apakah kakak masih akan berani lagi menghadapi hal-hal kayak gitu atau udah deh cukup? Kayaknya nggak akan kuat untuk lama ya. Jadi kayak ya udah bisa nggak sih nggak lembur dulu gitu. Oke. Ya, tapi kan namanya kerjaan. Iya. Ntar paling harus dijelasin dulu kenapa kita nggak mau lembur gitu. Iya, bisa jadi begitu kan sih kayak. Bisa ketahuan ya kan. Kalau aku sih ya kalau kayak gitu ya udah deh Kak, mending dibawa pulang ke rumah daripada harus bener-bener kayak gitu ya. Betul. Iya. Kadang-kadang kita maksain banget ya. Iya maksain banget. Nah ya gitu sih. Berarti mungkin dari cerita kali ini juga ada hikmah yang bisa diambil ya Kak. Oke, mungkin bisa nanti kedepannya kita cerita-cerita horor yang lebih serem lagi atau ada video penampakan gitu itu Kak. Kayaknya wajib sih. Wajib tapi ada. jujur ya teman-teman, kita di sini aja tuh merinding super duper merinding ya. Setiap cerita kita merinding ya. Baru nyeritain sosoknya aja belum ada gambarnya, belum ada ilustrasinya udah merinding banget nih. Betul. Gitu ya. Tapi kita maaf kok teman-teman. Oke, berarti kayak gitu aja cerita kita. Nanti kita lanjut lagi reaction video-video yang ada penampakannya yang lebih seru lagi. Boleh. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa kalian juga komen kalian pernah ngalamin apa aja waktu kerja, waktu lembur, kali aja lebih seru lagi. Dan kali aja kalau ada videonya boleh kirim ke kita, nanti kita reaction ya Kak. Baik, bisa. Gitu. Dadah.
ya.